Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada dan artinya beserta kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut. Bait 46, Pupphawaga, kelompok bait tentang bunga. Penupamang kaya mimang widitwa maricidhammang abhisambudhano cetwana-marasa papuppakani adasanang macurajasa gacce. Bait 46 artinya, setelah mengetahui bahwa tubuh ini bagaikan busa, dan setelah menyadari sifat mayanya, maka hendaknya seseorang mematahkan bunga nafsu keinginan dan menghilang dari pandangan raja kematian. Kisah dibabarkannya bait 46 Pupphawaga oleh Buddha Gautama. Bikhu yang memandang tubuh sebagai suatu bayangan. Pada suatu kesempatan, setelah belajar bermeditasi dari Sang Buddha, seorang bikhu segera pergi ke hutan. Meskipun ia telah berusaha dengan keras, dia hanya mendapat kemajuan yang kecil dalam latihan meditasinya. Sehingga ia memutuskan untuk kembali menemui Sang Buddha untuk belajar lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah bayangan, di mana hanya merupakan penampakan semu dari air. Segera ia menyadari
bahwa tubuh ini juga semu seperti bayangan. Dengan tetap memelihara pikiran tersebut, dia kembali ke muara sungai Acirawati. Ketika ia sedang duduk di bawah pohon dekat sungai, melihat ombak yang pecah, ia menyadari bahwa tubuh ini tidak kekal. Kemudian Sang Buddha menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Anakku, apa yang kamu telah sadari bahwa tubuh tidak kekal seperti halnya busa dan semu seperti halnya sebuah bayangan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 46 berikut ini. Setelah mengetahui bahwa tubuh ini bagaikan busa, dan setelah menyadari sifat mayanya, maka hendaknya seseorang mematahkan bunga nafsu keinginan dan menghilang dari pandangan raja kematian. Biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang